Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurila Yusa dengan NIM 22002126 dari Departemen Administrasi Pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Hanif Al-Qadri MPD dan Dr. Merika Setiawati MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sebuah materi mengenai public external dalam public relation. Nah, sebelumnya di sini kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu public external. Jadi, public external adalah publik yang berkepentingan dan berada di luar perusahaan. Contohnya, masyarakat dan konsumen. Nah, jika dikaji lebih jauh, sebenarnya siapa saja yang pantas disebut sebagai public eksternalnya perusahaan? Nah, yang pantas disebut sebagai public eksternalnya perusahaan, yang pertama kita menyebutnya dengan pers relation. Yang kedua adalah government relation atau hubungan dengan pihak pemerintah. Kemudian ada community atau hubungan dengan masyarakat sekitar. Yang keempat ada supplier relation. Nah, yang tidak kalah pentingnya yaitu hubungan dengan customer. Hari ini kita hanya akan membahas 3 saja, yaitu yang pertama, hubungan dengan media atau pers relation, yang kedua customer relation, dan yang ketiga yaitu government relation. Oke, yang pertama yaitu hubungan dengan media atau pers relation. Mempunyai hubungan yang baik dengan media atau pers ini sangat penting untuk disiapkan. Karena apa? Karena mereka mempunyai peran yang sangat penting dalam kemajuan dan perkembangan perusahaan kita. Berita buruk atau negatif tentang perusahaan itu akan mempunyai nilai jual yang sangat tinggi. Maka, setidaknya jika kita memiliki hubungan yang baik dengan lembaga pers, biasanya mereka akan cepat memberikan konfirmasi ketika mendapatkan berita negatif, sehingga kita dapat mempersiapkan diri untuk meluruskan berita tersebut sebelum berita itu booming atau naik. Maka wajib bagi setiap praktisi PR untuk memiliki kemampuan komunikasi yang handal. Nah, lalu apa saja sih bentuk hubungan antara praktisi PR dengan pers? Apa bentuk dari kegiatan yang bisa dilakukan? Bentuk hubungannya antara lain yaitu pers release, pers converse, pers home, pers tour, dan pers reception, dan lain sebagainya. Nah, jadi ketika hubungan baik atau relasi yang terbaik terbangun antara lembaga pers dengan jurnalis, wartawan, itu akan dapat memudahkan kita
untuk mendesain citra lembaga perusahaan kita. Maka media relation merupakan hubungan dengan media komunikasi dalam rangka melakukan publisitas. Jadi, berita yang baik akan membantu mengangkat citra lembaga perusahaan. Begitu juga sebaliknya, berita yang buruk akan mengurangi citra lembaga perusahaan kita. Nah, sekarang kita bahas yang kedua, yaitu bagaimana hubungan dengan pemerintah atau government relation. Dalam kegiatan PR, pemerintah dianggap sangat penting karena mempunyai orang-orang yang memiliki efek besar terhadap bisnis. Karena adanya pejabat yang berhubungan dengan pihak pemerintah untuk kepentingan perusahaan tersebut. Lalu, apa saja tugas dalam government relation ini? Yang pertama yaitu meningkatkan komunikasi dengan pemerintah dan lembaga tinggi negara. Yang kedua, membantu lembaga pembuatan keputusan dan peraturan pada area yang mempengaruhi bidang usaha mereka. Yang ketiga yaitu mendorong partisipasi para pemilih rakyat untuk menghasilkan kebijakan yang berpihak pada masyarakat. Yang keempat, mempengaruhi undang-undang memiliki dampak yang luas. Yang kelima, meningkatkan kesadaran dan pemahaman pembuat keputusan. Yang keenam, mengurangi ketidakpastian karena tidak dapat membaca tanda-tanda peraturan. Yang ketujuh yaitu mempercepat keluarnya keputusan yang berkaitan dengan operasi perusahaan atau jalannya perusahaan. Yang kedelapan yaitu meningkatkan pemahaman satu sama lain. Dan yang terakhir, mendapatkan perlindungan dan pembelaan. Pentingnya membangun hubungan dengan pemerintah. Sekarang saya ambil pendapat dari Frezi yang menjelaskan hubungan dengan pemerintah. Ketika ada yang menjadi seorang public relation atau siapapun lah yang memiliki lembaga relation. Yang pertama, kebijakan pemerintah yang tidak tepat bisa membuat perusahaan menghadapi persoalan biaya yang tidak sedikit. Yang kedua, undang-undang atau peraturan yang dihasilkan dapat membuat banyak pembatasan-pembatasan yang kita inginkan. Yang ketiga, membatalkan rencana regulasi atau aturan-aturan yang sedang disiapkan selanjutnya. Nah, selanjutnya apa fungsi dari government relation sehingga menjadi satu keharusan yang harus dilakukan oleh praktisi PR. Yang pertama yaitu credible, agar masa depan perusahaan kita dapat diprediksi perjalanannya. Yang kedua yaitu accountable, yaitu kondisi perusahaan harus dipertanggungjawabkan. Dan yang ketiga yaitu legislasi, yaitu kaitannya dengan peraturan-peraturan
perundang-undangan, pendekatan terhadap eksekutif dan legislatif. Selanjutnya kita masuk pada bagian terakhir, yaitu siapa yang kita sebut sebagai external relation, yaitu customer relation. Nah, meningkatkan loyalitas, mencari dan mendapatkan pelanggan baru, kemudian memperkenalkan produk-produk dengan kualitas yang punya jaminan. Pada saat customer memberikan keluhan atau memberikan kritikan terhadap produk yang kita hasilkan, maka kita harus menerima dengan baik dan dengan lapang dada. Contohnya dengan pihak customer, yaitu dengan memberikan ucapan selamat ulang tahun, selamat tahun baru, atau dengan kiriman kartu, ataupun juga dengan mengirimkan papan bunga. Baik, mungkin hanya sekian penjelasan materi mengenai public external dalam public relation dari saya. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.